Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan Miss Sari dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi yang menjadi kompetensi dasar pelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi tentang informasi pada teks narasi atau imajinasi yang didengar dan dibaca. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau teks imajinasi. Jadi ada beberapa hal nanti yang perlu kita pelajari. Yang pertama, pengertian tentang teks narasi atau imajinasi, kemudian struktur yang digunakan pada teks narasi atau imajinasi, dan terakhir nanti yaitu tentang unsur-unsur yang ada di dalam teks narasi atau imajinasi. Jadi untuk penjelasan selanjutnya, anak-anak kami nanti bisa memahami melalui PowerPoint berikut ini. Yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar terjadi atau bisa juga hanya berupa imajinasi. Biasanya teks narasi dibuat untuk menghibur pembaca melalui cerita, baik cerita fiksi maupun non-fiksi. Jadi cerita narasi ini atau cerita imajinatif ini adalah yang membuat kita menghayal atau membuat kita itu meramalkan atau menghayalkan apa yang terjadi. Jadi berupa kisah kisah seseorang yang dimana terjadi perubahan nasib di dalam suatu teks tersebut, sehingga jelaslah yang namanya tentang teks narasi atau teks. Struktur teks yaitu ada orientasi. Pada teks ini ada memiliki orientasi. Di dalam orientasi itu ada pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, waktu, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Bagian perangkat ini menjadi urutan pertama dalam cerita. Sebagai awal urutan cerita perlu disampaikan dengan cara yang sangat menarik. Tujuannya agar pembaca tertarik membaca isi keseluruhan bacaan atau teks. Jadi tahap ini, orientasi ini, disinilah terdapat gambaran tentang bagaimana watak tokoh dan bagaimana siapa pula yang ada latarnya dan tempatnya, ceritanya dan waktunya. Di sini lebih jelas di tahap mengenai orientasi. Jadi itulah pemahaman dalam suatu struktur ini diawali dengan struktur. Selain orientasi, ada juga komplikasi. Jadi di dalamnya adalah ada bacaan menurut problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Konflik, mulai muncul suatu masalah akan dimulai dari bagian-bagian yang dimulai dengan pengenalan konflik, selanjutnya teruskan dengan konflik yang lebih kompleks. Resolusi membuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi bagian cerita kejadian yang hampir berakhir. Jadi itu resolusi tapi belum sampai dengan ending. Jadi penjelasan selanjutnya itu nanti itu kita bisa memahami melalui tahap berikutnya yaitu tentang ending. Jadi kedua-duanya ini di sini terjadi konflik ya, dan terjadi di situ kita bisa mengenal penyebabnya. Sudah mulai muncul tentang puncaknya suatu masalah. Di sini di tahap yang kedua ini komplikasi dan resolusi. Itulah yang dibahas dalam itu. Selain itu ada koda. Koda merupakan bagian dari akhir karangan atau cerita. Bagian akhir atau ending dapat berupa cerita sedih atau bahagia. Jadi bisa tergambar di dalam koda ini bagaimana tentang penyelesaian suatu masalah. Dan bisa juga tidak terjadi suatu penyelesaian karena masih belum tahap mau berakhir masalah. Jadi ini koda. Jadi koda ini adalah salah satu menggambarkan perwujudan tentang akhir sebuah cerita atau istilahnya adalah ending. Jadi di dalam koda ini sebenarnya ada dua yang bisa kita ambil, yaitu bisa sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Jadi itulah pembahasan tentang tahap terakhir yaitu koda. Yaitu tahap koda, pembahasan tentang penyelesaian suatu cerita. Jadi biasanya terdapat suatu penyelesaian dan biasanya juga ada yang tidak ada penyelesaiannya. Ciri-ciri teks narasi itu ada isi teks atau karangan berisikan tentang cerita kasih,
kisah atau peristiwa, dibentuk dengan beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Terjadi suatu peristiwa atau konflik memiliki unsur pembangun dalam cerita dan unsur pembangun di luar cerita. Jadi di sini nanti ada terdapat yaitu unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur intrinsik. Jadi teksnya ini ada berupa kisah atau gambaran, sehingga tidak bisa kita mengatakan saya tidak tahu dengan cerita narasi. Ini tahu. Kenapa? Karena kalau kemarin itu kan penggambaran, sekarang adalah mengisahkan atau menceritakan sesuatu hal. Ya, jadi itulah yang merupakan ciri-ciri narasi ini atau teks imajinasi. Sama aja, karena kalau kita tulis teks narasi, kita juga merenungkan dan menghayalkan. Makanya sama narasi dengan teks imajinasi. Unsur-unsur dalam cerita. Pertama, tema. Tema itu adalah ide pokok di dalam suatu cerita, sedangkan latar adalah menentukan di mana tempat lokasi kejadiannya. Tokoh adalah siapa pelakunya, akan ditambah dengan penokohan nanti perwatakan. Kemudian alur jalan cerita, sudut pandang posisi pengarang, amanat itu pesan yang disampaikan kepada pengarang, yang disampaikan kepada pembaca, gaya bahasa, dan ini adalah ungkapan. Jadi itu hal-hal yang termasuk unsur-unsur dalam cerita. Sedangkan unsur mengenai di luar atau ekstrinsik nanti selanjutnya kita akan bahas. Jadi ini dulu mengenai unsur-unsur di dalam suatu cerita. Jadi itu pemahaman tentang bagaimana tentang unsur-unsur ini. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kalau misalkan anak kami kurang jelas, langsung ditanyakan tentang masalah yang unsur-unsur ini, karena kita akan nanti kita mengerjakan suatu latih. Ada sebuah cerita di sini yaitu tentang orientasi, yaitu Cinderella. Jadi nanti anak-anak akan membaca teksnya melalui video ini dan bisa nanti pahami apa isinya di dalam. Jadi mengarang itu dimulai dengan orientasi, baru nanti tahap berikutnya. Di dalam orientasi harus tahu bagaimana siapa tokohnya, tempat terjadinya. Jadi kalau di sini adalah ada Cinderella itu yang sebagai pelakunya, sedangkan posisi di mana terjadinya adalah di sebuah rumah. Jadi sudah jelas semua tentang pemahaman mengenai orientasi pada teks narasi atau imajinasi. Jadi kalau misalkan dipaparkan tentang tokoh juga itu tidak masalah, itu lebih bagus lagi daripada tidak dijelaskan tentang mengenai siapa tokohnya. Dan kalau misalkan ditambahkan dengan watak-watak tokoh tersebut. Jadi itulah pemahaman tentang orientasi, ya. Dilanjutkan dengan komplikasi. Jadi ada tahap komplikasi di sini kan masih objeknya Cinderella. Jadi komplikasi ini sudah mulai ada suatu masalah tapi masih belum memuncak. Nanti pada tahap seterusnya. Jadi dijelaskan di sini bagaimana kegiatan-kegiatan pelaku, aktivitas pelaku selama di dalam cerita ini. Jadi komplikasi ini memang sebenarnya mencari bagaimana tentang tindakan-tindakan pelakunya atau tokohnya di dalam tahap yang penting ini adalah di tahap komplikasi. Jadi itulah pemahaman tentang tahap-tahap. Tadi kalau mungkin di atas ini adalah melihat Cinderella selalu sendiri dan khawatir terjadi apa-apa meninggalkan lainnya terus menerus. Namanya imajinatif, berarti kita harus berimajinasi tentang Cinderella ini. Jadi itulah kelebihan dari teks narasi dan imajinasi ini. Ini berpikir kita dulu untuk berikutnya tahap resolusi. Jadi di sini adalah katanya kemudian carilah masuki kaki kiranya dalam suatu yang berpatunya seluruh orang. Nah di dalam ini ini sudah titik puncak dari suatu masalah dan sebentar lagi akan mau ada penyelesaian. Jadi itu sudah tahap resolusi. Jadi hal demikian kalau misalkan di teks ini mengenai Cinderella, berarti Cinderella itu adalah ada suatu puncak suatu masalah yang terjadi ya saat dia itu beraktivitas. Jadi itu pemahaman tentang resolusi ini. Jadi resolusi ini adalah benar-benar kita pahami sebagai pengarang ya, karena kalau kita tidak pahami berarti bagaimanapun dengan orang yang sedang membaca teks kita sementara teks kita sendiri itu tidak
beraturan. Jadi itulah hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan, masalah tentang pemahaman tentang pada resolusi. Jadi itulah cara ya. Dan terakhir adalah koda. Jadi katanya di sini, pangeran kemudian membawa Cinderella di istana, menikah dengan Cinderella itu bahagia. Dan nah ini berarti tadi kan suatu masalah tentang saudara tirinya, sekarang dia sudah aman dan bisa sudah menikmati bagaimana tentang kebebasan. Jadi hal itu kan mulai dari tadi kan nggak ada penyelesaian, tapi sekarang sudah ada penyelesaian yang apa tentang Cinderella ini. Jadi mungkin saudaranya iri dengan dia, tapi karena yang membawa ini adalah bukan pangeran, ini adalah memang tidak memilih orang-orang yang sombong, tapi ini dia memilih Cinderella ini adalah karena Cinderella ini baik hati. Jadi sudah ada masalahnya ya, dan tetapi akan mau diselesaikan dengan baik gitu. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.